Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Tiara Bintara Firdaus, NIM 153, kelas 1E. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang kelestarian alam. Nah, teman-temanku semuanya, ada yang tahu nggak ya, apa itu lingkungan? Mari kita bahas tentang pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi tumbuh kembangnya manusia, hewan, dan tumbuhan dalam kehidupan. Nah, lingkungan itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, yang pertama ada lingkungan alam. Apa ya lingkungan alam itu? Lingkungan alam adalah lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan terjadi secara alami tanpa ada campur tangan dari manusia. Lalu, apa saja ya contoh dari lingkungan alam itu? Ada gunung, air terjun, hutan, sungai, dan pantai. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang pertama, ada gunung. Gunung merupakan gundukan tanah yang sangat besar dan tinggi, serta di dalamnya terdapat lahar panas. Selanjutnya, ada hutan. Hutan merupakan lahan yang sangat luas dengan berbagai macam pohon, tumbuhan, hewan, serta makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, ada air terjun. Air terjun merupakan formasi aliran air yang jatuh dari ketinggian tertentu, sehingga menyebabkan genangan air yang sangat banyak dan akan mengalir di sungai. Lalu, sungai. Sungai merupakan aliran air yang berkumpul dan mengalir secara alami dari permukaan tinggi menuju permukaan rendah, dan akan bermuara atau berakhir di laut. Terakhir itu ada pantai. Pantai merupakan bentuk geografis yang terdiri dari pasir terdapat pada pesisir laut dan merupakan pembatas antara lautan dan daratan. Nah, itulah tadi beberapa bagian lingkungan alam yang sering kita jumpai di kehidupan kita. Lalu kita akan membahas tentang lingkungan buatan. Mari kita lihat pengertiannya. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang berada di sekitar manusia dan merupakan buatan dari tangan manusia. Lalu, apa saja yang termasuk contoh lingkungan buatan? Ada sawah, taman, jalan raya, dan perumahan. Dan masih banyak lagi. Pertama, ada sawah. Sawah merupakan ekosistem buatan yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang sawah atau galengan. Selanjutnya ada taman. Taman merupakan sebuah area atau sebidang tanah yang ditanami beberapa tumbuhan dan diberikan beberapa komponen tambahan yang bermanfaat bagi manusia. Lalu ada jalan raya. Jalan raya merupakan suatu jalur yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya. Jalan raya sebagai tempat lalu lalangnya transportasi darat, seperti motor, mobil, sepeda, dan lain-lain. Yang terakhir ada perumahan. Perumahan merupakan lingkungan yang terdiri dari sekelompok rumah dan berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Nah, itulah tadi yang termasuk contoh dari lingkungan alam dan lingkungan buatan. Kita lihat apa saja ya manfaat dari lingkungan alam dan lingkungan buatan itu sendiri. Pasti lingkungan alam mempunyai manfaat. Nah, mari kita bahas apa saja manfaatnya. Contoh, manfaat lingkungan alam ada gunung. Gunung sebagai sumber mata air. Selanjutnya ada pantai.
Pantai dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi. Lalu ada hutan. Hutan dijadikan sebagai tempat tinggal hewan dan makhluk hidup lainnya. Air terjun. Air terjun sebagai destinasi pariwisata. Selanjutnya, manfaat dari lingkungan buatan. Ada sawah. Sawah sebagai lahan kerja di bidang pertanian. Jalan. Jalan dijadikan sebagai sarana transportasi. Selanjutnya, taman. Taman sebagai penghisap polusi udara. Dan terakhir, ada gedung atau perumahan sebagai tempat tinggal dan perlindungan. Ini ada satu contoh video akibat jika kita tidak menjaga lingkungan dengan baik. Kalau kita tidak ingin terjadi banjir, maka yang harus kita lakukan adalah menjaga lingkungan dengan baik. Lalu, bagaimana ya cara kita menjaganya? Kita bisa membuang sampah pada tempatnya, lalu menyiram tanaman yang ada di rumah kita, dan mencuci piring setelah makan. Lalu kita membersihkan rumah, dan kita bisa bergotong royong untuk membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kita agar tidak terjadi banjir. Setelah kita memahami contoh dan manfaat dari lingkungan, sebaiknya kita sebagai siswa harus bisa menjaga lingkungan kita secara baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan lingkungan kita selalu bersih dan sehat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.